Solehawati, NIM 1.804.040.053 di video. Kali ini saya akan membahas 3 materi. Pertama, ekonomi mikro makro. Kedua, tafsir ayat dan hadis ekonomi. Ketiga, manajemen keuangan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isna Solehawati, NPM 1804040053 dari jurusan Ekonomi Syariah, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Di video kali ini saya mendapatkan tugas untuk memenuhi ujian komprehensif dengan dosen penguji Ibu Hermanita MM. Ada 3 materi di video saya. Yang pertama saya akan menjelaskan materi tentang mikro makro, yang kedua materi tentang tafsir ayat ekonomi, dan yang ketiga adalah manajemen keuangan syariah. Yang saya akan jelaskan pertama kali ialah mikro makro. Yang pertama adalah rancangan bangun ekonomi makro dan mikro Islam. Ekonomi makro Islam adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Sedangkan pada pengertian ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan perekonomian hanya pada bagian kecilnya. Ekonomi makro dan ekonomi mikro merupakan bagian dari ekonomi teori yang bertugas dalam menjelaskan peristiwa ekonomi dan selanjutnya merumuskan hubungan dalam hukum ekonomi. Yang B, struktur pasar dan persaingan harga. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar. Antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keberagaman produk, sistem distribusi dan penguasaan pasar. Persaingan harga adalah persaingan dalam menentukan harga barang dagangan yang dilakukan oleh pedagang sebagai upaya untuk merebut pasaran dan memukul pesaing dagangannya. Struktur pasar terbagi menjadi 4, yaitu persaingan sempurna, persaingan monopolistik, oligopoli, monopoli. Yang D, perbedaan mikroekonomi dan makroekonomi. Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang variabel dalam lingkup ekonomi yang lebih kecil. Contohnya perusahaan, perilaku konsumen, permintaan, dan lain sebagainya. Ekonomi mikro berupaya menemukan faktor-faktor apa yang berkontribusi dari sebuah keputusan dan apa dampak pilihan ini terhadap pasar umum. Sedangkan ekonomi makro merupakan studi holistik tentang struktur, perilaku, kinerja, proses pengambilan keputusan ekonomi di tingkat nasional. Nah, ekonomi makro berupaya memahami perubahan dalam produk domestik bruto atau GPD negara, ekspektasi inflasi dan inflasi, pengeluaran, penerimaan dan pinjaman pada tingkat pemerintah atau kebijakan fiskal, pengangguran, kebijakan moneter. Secara garis besar, ekonomi mikro dan makro sebenarnya mengeksplorasi elemen yang dengan sudut pandang yang berbeda. Perbedaan utamanya ialah ekonomi makro berupaya menemukan perspektif umum di tingkat nasional, sementara ekonomi mikro berfokus pada perspektif individu di tingkat konsumen. Meskipun penawaran dan permintaan berlaku untuk kedua bidang ekonomi mikro didasarkan pada tren pembeli dan penjual, di mana ekonomi makro berfokus pada berbagai siklus ekonomi seperti siklus utang jangka pendek dan jangka panjang dan siklus bisnis. Perkembangan teori makroekonomi. Nah, pada periode 1929 sampai dengan 1933 menjadi tonggak bangkitnya teori ekonomi makro.
Nah, teori ini lahir dikritik atas teori ekonomi klasik ala Smith. Teori ekonomi makro dipelopori oleh John Maynard Keynes, karena itu pengikut teori ini kemudian disebut dengan Keynesian. Struktur pasar memiliki kecenderungan yang monopolistik dengan informasi asimetris dan tak sempurna. Input dan output yang dijadikan pertukaran juga beragam atau disebut dengan heterogen. Keynesian juga berasumsi bahwa uang tidak hanya dianggap sebagai alat transaksi saja, namun uang juga dapat dimanfaatkan sebagai alat penyimpanan nilai. Dengan demikian, uang sangat mungkin digunakan untuk mendapatkan keuntungan melalui tindakan yang spekulatif. Dalam pengelolaan perekonomian melalui kebijakan moneter dan fiskal. Masalah utama dalam perekonomian ada beberapa masalah. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi, ketidakstabilan perkembangan ekonomi, masalah pengangguran, masalah inflasi, masalah kemiskinan dan pemerataan distribusi, masalah ketidakseimbangan neraca perdagangan dan pembayaran. Indikator makroekonomi, indikator merupakan yaitu ekonomi. Indikator ekonomi biasanya merujuk pada statistik skala ekonomi makro. Dari waktu ke waktu indikator ekonomi memiliki banyak jenis. Nah, ada beberapa jenisnya, yaitu yang pertama produk domestik bruto atau PDB dianggap sebagai indikator utama kinerja ekonomi makro. PDB nominal menunjukkan sejumlah hal yang dialami sebuah negara. Meski begitu, PDB bukan ukuran ekonomi yang sempurna. Pada PDB, misalnya tidak mencakup transaksi non-pasar seperti transaksi ekonomi bawah tanah atau underground ekonomi dan transaksi barter. Yang kedua adalah inflasi. Inflasi sering digunakan oleh analisis keuangan untuk mengetahui kondisi ekonomi di sebuah negara. Hal ini mengingatkan pengaruhnya yang signifikan terhadap kinerja perusahaan dan aset. Inflasi pun kerap menjadi acuan dalam pengambilan keputusan moneter. Yang ketiga adalah suku bunga. Suku bunga kebijakan dalam melaksanakan berbagai kebijakan moneter dan memberikan kontrol yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Bank sentral menentukan suku bunga kebijakan. Yang keempat, tingkat pengangguran terbuka. Nah, data pengangguran terbuka khususnya bertindak sebagai salah satu faktor untuk mengukur sentimen investor. Data pengangguran terbuka juga digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan konsumen dalam sebuah negara. Sentimen investor umumnya berkolerasi dengan jumlah pekerjaan yang ditambahkan selama periode tertentu. Dan yang kelima adalah cadangan devisa, merupakan indikator moneter yang penting menunjukkan kuat atau lemahnya fundamental bagi perekonomian suatu negara. Yang keenam, nilai tukar. Nilai tukar ini terhadap mata uang merupakan suatu harga pada untuk suatu negara dengan perekonomian terbuka. Nilai tukar uang adalah variabel ekonomi penting atau pergerakan dalam nilai tukar mempengaruhi keputusan individu. Yang ke-H adalah tujuan kebijakan makroekonomi. Yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua, produksi dalam negeri yang tinggi. Yang ketiga, ekonomi yang stabil. 4, neraca pembayaran seimbangan. 5, pendapatan penduduk yang merata. Yang ke-I, bentuk-bentuk kebijakan ekonomi makro. Yang pertama, kebijakan fiskal, pemasukan dan pengeluaran. Yang kedua adalah kebijakan moneter. Kebijakan ini menjadi pembeda antara ekonomi makro dan ekonomi mikro. Yang ketiga adalah kebijakan segi penawaran. Fungsi dari kebijakan ini untuk menyeimbangkan neraca pada keuangan di perusahaan atau negara. Yang J, uang dalam perspektif ekonomi Islam. Uang dalam ekonomi Islam sesuatu yang bersifat flow konsep, bukan stock konsep. Uang harus selalu mengalir, beredar di kalangan masyarakat dalam kehidupan ekonomi. Karena itu, uang itu adalah public goods, tidak mengendap menjadi milik pribadi dan dalam bentuk private goods. Yang K adalah pengertian sejarah uang dalam ekonomi Islam. Secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu nuqud. Pengertiannya adalah
maknanya adalah al-naqdu yang berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Kata nuqud tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan qud untuk menunjukkan harga. Nah, definisi nuqud menurut Abu Ubaid wafat 224 Hijriah, dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu, sedangkan segala sesuatu tidak bisa menjadi harga bagi keduanya. Dan yang ke I kriteria dan fungsi uang. Fungsi uang secara umum memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Peranan uang ini dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar barter, karena dalam sistem barter ada unsur ketidakadilan yang digolongkan sebagai riba fadl yang dilarang dalam Islam. Yang M, jenis uang. Yang pertama uang komoditas, yang kedua uang logam, yang ketiga adalah uang kertas. Dan yang N, teori permintaan uang dalam ekonomi konvensional menurut para ahli. Konsep permintaan uang klasik mengasumsikan bahwa perekonomian selalu dalam keadaan seimbang. Teori Irving Fisher dan Chambers. Irving Fisher dalam bukunya yang berjudul Transaction Demand Theory of the Demand for Money menyatakan bahwa uang adalah alat pertukaran. Teori Fisher menjelaskan lebih lanjut bahwa jika terjadi suatu transaksi antara penjual dan pembeli, maka akan terjadi pertukaran uang dengan barang atau jasa. Hal ini mengakibatkan nilai uang yang ditukarkan pasti akan sama dengan nilai barang yang diperoleh. Asumsi teori Fisher bahwa uang adalah flow concept, yaitu bahwa uang atau permintaan uang tidak dipengaruhi oleh suku bunga, akan tetapi dipengaruhi oleh kecepatan perputaran uang tersebut. Dan seseorang meminta uang ada 3: permintaan uang untuk transaksi, permintaan uang untuk berjaga-jaga, permintaan uang untuk spekulasi atau bin bomo. Permintaan uang berjaga-jaga tidak saja ditentukan oleh tingkat pendapatan, tetapi ditentukan pula oleh tingkat suku bunga. Yang O, konsep uang dalam ekonomi Islam. Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak diperbolehkan. Uang adalah barang publik milik masyarakat. Karenanya penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar. Bila diibaratkan dengan darah dalam tubuh, perekonomian akan kekurangan darah atau terjadi kelesuan ekonomi alias stagnasi. Itulah hikmahnya dilarangnya menimbun uang. Yang P adalah time value of money. Disebut oleh para ekonom sebagai positive preference, menyebutkan bahwa nilai komoditi pada saat ini lebih tinggi dibanding nilainya di masa depan. Dalam Islam tidak dikenal dengan adanya time value of money. Yang dikenal adalah economic value of time. Teori time value of time adalah sebuah kekeliruan besar karena mengambil dari ilmu pertumbuhan populasi dan tidak ada di ilmu finance. Yang Q, kebijakan ekonomi konvensional dalam mengatasi inflasi. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan ini berkaitan dengan bidang keuangan dan perkreditan. Yang kedua, kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran. Kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran adalah kebijakan yang dilakukan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran. Yang ketiga, kebijakan bukan moneter dan bukan fiskal. Untuk mengatasi inflasi, pemerintah dapat menjalankan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, menambah hasil produksi. Kedua, mempermudah masuknya barang impor. Yang ketiga, tidak mengimpor barang-barang dari negara yang sedang mengalami inflasi.
keempat, menetapkan harga maksimum. Yang kelima, melarang penimbunan barang yang biasa dilakukan pedagang. Yang keenam, menjaga kestabilan. Yang R, inflasi dalam perspektif ekonomi Islam, menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan seluruh masyarakat di seluruh dunia sejak masa dahulu hingga sekarang. Dikarenakan ada dua faktor. Yang pertama alamiah dan yang kedua adalah kesalahan manusia. Yang S adalah kebijakan ekonomi Islam dalam mengatasi inflasi. Untuk menanggulangi dampak inflasi, ekonomi menganjurkan agar melakukan pergantian mata uang kertas. Nah, yang T, perekonomian dengan kebijakan fiskal. Perekonomian 3 sektor kebijakan fiskal dalam perekonomian ini dilakukan pemerintah di kebanyakan negara cenderung untuk meningkat lebih cepat daripada kenaikan pendapatan nasionalnya. Kebijakan fiskal merupakan tindakan yang diambil pemerintah dalam bidang anggaran belanja. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN terdiri dari penerimaan dari pengutang pajak dan pengeluaran berupa government expenditure dan government transfer, pengeluaran konsumsi pemerintah. Dan U, perekonomian terbuka. Perekonomian ada 4 sektor. Yang pertama, suatu sistem ekonomi melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia ini, karena kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian yang pentingnya dalam kegiatan setiap perekonomian. Yang pertama sektor rumah, yang A, hubungan dengan perusahaan rumah tangga, dan yang B, hubungan dengan pemerintah rumah tangga, yang C, hubungan dengan dunia internasional rumah tangga. Yang kedua sektor perusahaan hubungan unit ini kegiatan yang menghasilkan produk dan barang dan jasa. Dan yang ke V, perekonomian sektor pada sistem ekonomi Islam menurut Manan pada tahun 1997 sampai 288. Prinsip dasar ini yaitu mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Dewasa ini banyak ketidaksempurnaan pasar yang seharusnya dapat dilenyapkan bila prinsip ini diterima oleh masyarakat bisnis dari bangsa-bangsa berada di dunia. Prinsip perdagangan dan niaga ini telah ada dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti melakukan sumpah palsu, memberikan takaran yang tidak benar, dan menciptakan itikat baik dalam transaksi bisnis. Yang W adalah kebijakan moneter. Dalam ekonomi Islam, kebijakan moneter ini tidak bergantung pada suku bunga bank, sehingga secara tidak langsung terhindar dari dampak buruk sistem bunga moneter dalam ekonomi Islam. Dan X, definisi dan konsep kebijakan moneter ini adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Adapun konsep kebijakan fiskal ini pertama salah satu kebijakan dalam rangka mengendalikan keseimbangan makro ekonomi dan berkaitan dengan upaya-upaya untuk mengarahkan kondisi perekonomian negara dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Berikutnya Y, manajemen moneter konvensional dalam Islam. Pertama itu adalah pengelolaan moneter yang berbasiskan pada nilai-nilai Islam. Yang kedua adalah manajemen moneter konvensional, yakni apa yang disebut dengan paradigma uang pasif dan paradigma uang aktif. Yang Z adalah instrumen moneter konvensional dalam Islam. Ada 3 mazhab, yaitu mazhab Iqtisoduna atau Bakir Asad, yang B mazhab mainstream dari Umar Chaptra, yang C adalah mazhab alternatif atau disebut dengan analitis kritis. Nah, aplikasi instrumen moneter Islam yang pertama Sundan. Instrumen-instrumen ini digunakan sudah dalam operasionalnya, yaitu reserve requirement, bank-bank komersial, plafon kredit, dan lain-lain. Kedua, Iran. Instrumen-instrumen ini yang dipakai oleh otoritas
moneter Iran, yaitu Reserve Recruitment Ratio atau Adjusted Open Market Operation. Ketiga, Indonesia, instrumen-instrumen ini dipakai oleh Otoritas Moneter Indonesia, yaitu Giro Wajib Minimum, Sertifikat Investasi Mudharabah Antara Bank Syariah, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Dan yang ke BB, kebijakan fiskal ini dalam ekonomi Islam tak ada sejak ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak tekan daripada kebijakan fiskal Islam adalah pada instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf, lalu kemudian pada pajak ditetapkan pelengkap instrumen. Yang dia bentuk kebijakan fiskal, ada kebijakan stabil otomatis, kebijakan fiskal diskresioner, kebijakan anggaran berimbang, kebijakan anggaran defisit, kebijakan anggaran surplus, kebijakan anggaran dinamis. Yang ke kebijakan fiskal pada masyarakat Rasulullah itu ada mata uang dinar dan dirham diimpor. Dan kebijakan fiskal ini pada Khulafaur Rasyidin, masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, masa pemerintahan Umar Ibnu Al-Khattab, masa pemerintahan Utsman bin Affan, masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Berikutnya saya akan membahas tentang materi yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua adalah tafsir ayat, yang ketiga adalah hadis ekonomi. Penggolongan berdasarkan pembiayaan, akad jual beli bagi hasil dan sewa pembiayaan syariah berupa penyediaan barang dari pihak bank kepada nasabah. Yang pertama jual beli. Yang kedua ada yang di dalam jual beli ada akad murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan agar perolehan dan keuntungan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad salam adalah akad jual beli dengan uang muka dengan pengirimannya di belakang. Akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dan kriteria dan persyaratan tertentu. Yang kedua adalah bagi hasil. Akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara kedua pihak di mana pihak pertama memiliki dana, penyedia seluruh dana, yang kedua adalah pengelola dana, bertindak selaku pengelola. Akad musyarakah adalah akad kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu dengan tujuan mencari keuntungan di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan kerja. Akad muzaroah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak di mana pemilik modal memberikan modal tanah, bibit tanaman kepada pengelola. Hal ini lebih ke pertanian. Nah, akad musakoh adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. 3 adalah sewa. Ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan manfaat atas objek sewa yang disewa. IMBT, Ijarah Muntia Bitamilk, adalah akad pembiayaan dan prinsip sewa beli antara pemilik objek IMBT bank dan penyewa nasabah dengan diakhiri perpindahan kepemilikan oleh objek IMBT dari pihak ke nasabah melalui akad jual beli. Yang B, ayat dan hadis perintah mencari nafkah. Ayat perintah mencari nafkah yaitu pada Quran surat Al-Jumu'ah yang artinya apabila sholat telah dilaksanakan maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Hadisnya yaitu hadis riwayat Bukhari, yaitu tidak ada seorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. C. Ayat dan hadis tentang sewa, yaitu dalam surat Al-Baqarah yang pada 283 artinya diwajibkan atas kalian jika tanda-tanda kematian telah mendatangi kalian jika dia meninggalkan kebaikan atau meninggalkan harta yang banyak maka kami wajibkan untuk berwasiat. Nabi SAW bersabda,
Salam beserta Abu Bakar mengupah seorang petunjuk jalan yang mahir dari Bani Ad-Dail, kemudian dari Bani Abdu bin Adi. Dibolehkannya aran juga dapat ditunjukkan dengan amalan Rasulullah SAW bahwa beliau pernah melakukan sistem gadai ini sebagai dikisahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya Nabi SAW membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dan cara hutang dan menggadaikan baju besinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2513 dan Muslim nomor 1603. Syarat jual beli dalam Islam. Yang pertama, penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan sadar dan ridho. Yang kedua, pihak yang bersangkutan, pembeli dan penjual, harus sudah dewasa, cakap dan dalam kondisi sadar melakukan transaksi. Ketiga, adanya akad alias kesepakatan jual beli kedua belah pihak. Yang keempat, barang yang diperjualbelikan dimiliki sepenuhnya oleh penjual. Kelima, objek yang diperjualbelikan bukanlah barang yang terlarang. Keenam adalah harga jual beli itu harus jelas. Yang ke tentang wadiah. Jika kalian dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedangkan kalian tidak memperoleh secara penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Yang kedua, yang pertama yaitu tentang wadiah, yang kedua tentang syirkah, yang ketiga tentang mudharabah. Dan ayat dan hadis tentang riba dan sebabnya pelarangannya. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-Baqarah 275. Dosa riba terdiri dari 72 pintu. Dosa riba yang paling ringan adalah bagaikan seorang laki-laki yang mengzinai ibu kandungnya. Hadis riwayat Tabrani. Yang ayat dan hadis tentang harta dan cara mendapatkan. Allah berfirman dalam surah At-Taubah 9:41, berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Cara mendapatkan harta antara lain bekerja, perjanjian atau transaksi, hak pilih. Yang ketiga, warisan, hak ayat dan hadis, pinjaman. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Yang ayat dan hadis tentang infak dan sedekah. Dalam Quran surat Al-Baqarah yaitu terdapat menjelaskan tentang zakat. Yang kedua, infak pada Quran surat Al-Imran. Yang ketiga, dalam hadis riwayat Tirmizi, yaitu sedekah tidak akan mengurangi harta. Yang ketiga, konsep nilai uang. Yang B adalah menurut Halim pada tahun 2005, return pengembalian merupakan imbalan yang diperoleh dari investasi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa return adalah suatu pengembalian hasil yang diperoleh investor pada target waktu nanti dari proses kegiatan menginvestasikan sebagai dananya pada saat ini. Risiko Ismail pada tahun 2014 menjelaskan bahwa risiko adalah perbedaan antara pengembalian yang diharapkan dan hasil aktual. Secara spesifik mengacu pada kemungkinan realisasi return aktual lebih rendah dari return minimum yang diharapkan. Portofolio investasi. Portofolio investasi adalah sekumpulan investasi yang dimiliki oleh suatu institusi ataupun perorangan. Bentuknya bisa bermacam-macam seperti obligasi, reksadana, properti saham, dan instrumen investasi lainnya.
bagi orang-orang yang melakukan investasi saham. Ada pula investasi portofolio saham, yaitu kumpulan aset investasi yang berbentuk saham. Itulah pada materi yang kedua dan yang ketiga yang sudah saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan dan dalam bertutur kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.